Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Tribuners semua yang ada di rumah dan dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Nur Fajriani, jurnalis Tribun Timur di acara Ngobrol Virtual seri ke-15. Dan kali ini saya sudah kedatangan 3 narasumber yang luar biasa sekali. Tentunya narasumber dari Universitas Gadjah Mada. Ada Kak Faisal Mansur, ada Kak Siti Fadila, dan juga ada Kak Sandra Franz. Dan kali ini kita akan membahas soal imunisasi di tengah pandemi atau imunisasi di masa pandemi COVID-19. Tapi sebelumnya kita perkenalkan dulu narasumber kita hari ini. Mulai dari Kak Faisal Mansur dulu, perkenalkan. Silakan Kak. Ya, terima kasih banyak sebelumnya karena mengundang kami untuk mungkin share tentang kegiatan kami yang ada di Makassar. Nama saya Faisal, saya peneliti dari PKMK UGM, namanya itu Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan UGM. Cukup? Baik. Selanjutnya Mbak Nur Fadila. Ya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fadila, sama dengan Mas Faisal dari peneliti dari PKMK UGM, Divisi Kesehatan Masyarakat. Ya, baik. Selanjutnya Mbak Sandra. Ya, halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Sandra. Sama seperti Mas Faisal dan Mbak Dila, saya juga bekerja di PKMK UGM. Selamat sore, terima kasih. Ya, baik untuk Kak Faisal, Kak Faisal Mansur, Kak Sandra, dan juga Kak Nur Fadila. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk Tribun Timur dan juga Tribuners di rumah untuk kita saling sharing tentang imunisasi di tengah pandemi COVID-19. Jadi Tribuners, seperti kita ketahui imunisasi di tengah pandemi COVID-19 ini jadi hal yang cukup menjadi pertanyaan ya. Soalnya masih banyak orang tua, bayi atau anak balita itu masih takut gimana sih imunisasi di tengah pandemi COVID, apakah ini aman, apakah ini akan baik-baik saja, dan ada pula yang masih tidak tahu dan was-was. Oleh sebab itu, ketiga narasumber kita hari ini akan membahas soal hal tersebut. Baik, mungkin dari Kak Faisal dulu, mungkin bisa menjelaskan apa sih proyek UGM di Kota Makassar terkait imunisasi, Kak? Kak, mungkin suaranya masih di mute. Suaranya, Kak. Oh ya, baik. Ya. Iya, nanti saya yakin supaya lebih mudah aja memahami sebenarnya. Baik. Untuk kegiatan kita di Makassar ini adalah suatu program intervensi, program imunisasi khususnya di wilayah Kumuh Makassar. Ini adalah kerjasama antara PKMK, kemudian UNICEF Makassar, karena melihat bahwa banyak sekali masalah-masalah imunisasi yang ada khususnya di wilayah Kumuh. Kenapa kita juga memilih wilayah Kumuh? Karena wilayah Kumuh itu adalah daerah yang rentan, yang paling rentan. Kalau orangnya itu misalnya sangat susah untuk mengakses layanan-layanan kesehatan, sehingga mereka itu paling prioritas untuk dibantu sebenarnya. Dari riset-riset sebelumnya itu di Riskesdas 2018, antara anak yang berusia 12 sampai 23 bulan itu hanya 58% imunisasinya lengkap, 33% tidak lengkap, dan 9% itu tidak pernah mendapatkan imunisasi. Sedangkan di survei cepat yang dilakukan di Makassar juga pada tahun 2018, itu ada sekitar 30% dari anak-anak yang hanya mendapatkan imunisasi lengkap. Jadi 70% dari anak-anak yang ada di Makassar itu tidak mendapat imunisasi lengkap. Dan kita tahu kalau misalnya anak-anak yang tidak mendapat imunisasi lengkap itu akan sangat rentan terkena penyakit. Apalagi mereka sudah tinggal di kawasan kumuh yang mungkin dari sisi sanitasi, kesehatan lingkungan, dan lain-lain itu sangat buruk. Jadi sangat berbahaya bagi mereka. Ya. Mungkin ditambahkan Kak Sandra? Silakan. Iya, jadi Sandra ya. Oke, terima kasih. Jadi mungkin memang penjelasannya Kakak Faisal sudah
menyeluruh sekali. Jadi ini penelitian kami lakukan di tahun 2019. Saat itu situasinya memang hampir mirip seperti dengan yang dilakukan riset kesehatan dasar nasional, bahwa kami mendapatkan bahwa sekitar ada 40% anak-anak yang tidak diupdate imunisasinya. Kemudian kami melakukan merancang program untuk bagaimana meningkatkan cakupan imunisasi di wilayah Kumuh Kota Makassar dengan mengajak pihak-pihak terkait seperti Dinas Kesehatan, Kecamatan, dan sebagainya. Lalu di tahun 2020 kita menghadapi pandemi ini yang sesuatu yang tidak disangka-sangka, sehingga itu mengguncang sekali sistem kesehatan nasional secara keseluruhan ya, bukan hanya imunisasi. Banyak sekali pelayanan kesehatan yang akhirnya terganggu, termasuk juga imunisasi. Contohnya misalnya imunisasi biasanya dilakukan di posyandu setiap bulan, akhirnya karena masa pandemik ini, maka posyandu itu ditiadakan, tidak boleh, karena tidak boleh ada orang-orang berkumpul. Nah, itu menjadi satu masalah lagi untuk ibu-ibu, sehingga karena tidak bisa membawa anaknya ke posyandu, masih takut ke puskesmas, akhirnya tidak mengimunisasi anaknya. Ya, itu seperti itu. Jadi kami juga akhirnya program kami ini kami bukan belok ya, kami tambah begitu supaya bagaimana memperkuat pelayanan kesehatan ini di masa pandemi COVID-19 juga. Terima kasih, Kak Nur. Baik, selanjutnya mungkin ke Kak Nur Fadila. Ya. Baik, mungkin Kak bisa menambahkan soal riset kesehatan dasar ini pada tahun 2018 yang juga dilakukan di Kota Makassar. Ya. Seperti yang dijelaskan Mas Faisal dengan Mbak Sandra tadi sudah cukup jelas alasan kami melakukan penelitian ini. Jadi penelitian kami lakukan ini berdasarkan dari riset kesehatan yang dilakukan pada tahun 2018 di mana ada 58% atau 33% anak usia 12 sampai 23 bulan yang tidak mendapatkan imunisasi, sehingga atas dasar ini kami melakukan baseline survei yang dilakukan pada tahun 2019 bulan November sampai Desember dengan di 2 kecamatan di Kota Makassar, khusus di area Kumuh, yaitu Mariso dengan Talo. Kemudian seperti yang ditambahkan dengan Mbak Sandra, tidak cukup sampai baseline study kami juga menambahkan dengan gimana sih cakupan imunisasi atau progres program imunisasi di masa pandemi. Jadi kami menambahkan dengan melakukan quick survey di bulan Juli tahun 2020. Ya, baik. Ya. Kak, tadi saya dengar ada 2 kecamatan yang jadi perhatian. Itu Kecamatan Talo dan juga Mariso. Nah, kenapa memilih itu, Kak? Selain mungkin itu menjadi wilayah yang dianggap kumuh mungkin ya, tapi ada enggak satu hal lainnya yang menjadi ini 2 yang harus diperhatikan? Oke, jadi sebenarnya bukan kebetulan juga kita memilih 2 kecamatan itu misalnya. Di Makassar sendiri sebenarnya ada banyak wilayah-wilayah kumuh di situ. Tetapi yang kita inginkan adalah bagaimana memperbaiki misalnya 2 wilayah itu dulu atau 1 wilayah itu untuk sementara. Kalau misalnya berhasil, kita bisa replikasi ke wilayah-wilayah yang lain. Karena kalau kita lihat hampir seluruh wilayah Makassar malah punya wilayah kumuh. Tapi kalau misalnya kita punya intervensi nantinya dan berhasil, maka bisa diadopsi oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas, ataupun pihak-pihak lain yang bisa bekerja bersama-sama untuk memperbaiki wilayah kumuh itu, khususnya untuk intervensi imunisasi. Ya, baik. Mungkin ke Mbak Sandra dulu. Kalau untuk penerapannya sendiri Mbak Sandra, atau pengembangan strateginya sendiri di Kota Makassar ini, programnya atau proyeknya itu seperti bagaimana, Kak? Ya, terima kasih Kak Nur. Jadi kami menerapkan pendekatan yang diperkenalkan oleh UNICEF juga yang namanya Human Centered Design, artinya desain yang berpusat kepada manusia. Jadi kami berusaha supaya melibatkan orang-orang yang akan diintervensi ini untuk terlibat langsung dalam pembuatan
intervensi atau program. Jadi dari awal kami melakukan diskusi secara intensif dengan ibu-ibu kader, dengan ibu-ibu bayi balita, dengan bidan desa, dengan para tokoh-tokoh yang ada di masyarakat dan sebagainya. Kita berembuk bersama kira-kira bagaimana nih kita bisa menguatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak di masa pandemik. Dan ini menjadi satu pengalaman yang baru juga buat kami ya, karena tidak menyangka bahwa kami ada di Jogja dan juga teman-teman kami yang didukung oleh Kak Santi dari Universitas Hasanuddin Makassar dan juga Kak Ahmad, Pak Eki, kami bisa saling berkoordinasi satu sama lain dengan ibu-ibu kader dan juga ibu-ibu itu dengan jarak jauh. Seperti kami melakukan pertemuan lewat Zoom seperti ini, maupun mengumpulkan ibu-ibu beberapa di kantor camat dan sebagainya. Hal ini kita lakukan supaya untuk memastikan bahwa program yang akan kami buat itu semuanya dari dan untuk mereka, begitu, bukan hanya dari sudut pandang kami sebagai orang luar, tapi lebih lagi bagaimana ibu-ibu ini nanti akan merasakan terbantukan, atau para kader ini akan merasakan terbantukan dengan program yang sedang kami rancang ini. Begitu dulu Kak Nur. Kalau untuk partisipannya sendiri, apakah ibu-ibu antusias atau Mbak Sandra melihat partisipan yang ikut dalam program ini, ibu-ibu di 2 kecamatan itu bagaimana Kak? Baik, terutama dengan kadernya ya, karena kami mengadakan diskusi dengan ibu-ibu kalau nggak salah mungkin 2 kali ya, tapi lebih sering sekali itu dengan para ibu-ibu kader ya. Para ibu-ibu kader di sini sangat antusias sekali, yang entah itu di Mariso maupun di Talo, mereka selalu ingin ikut berpartisipasi dalam setiap diskusi, memberikan banyak masukan dan sebagainya. Dan kemarin kami juga sudah selesai melatih kader-kader ini untuk bagaimana kita bisa memberikan komunikasi yang efektif di masa pandemi COVID-19 ini. Oh baik, ini sudah ada kerangka kerjanya, sudah terlihat di sini melibatkan 384 ibu. Mungkin Kak Faisal Mansur bisa mungkin menjelaskan? Ya, oke. Simpel saja, misalnya penelitian kita sebenarnya bertujuan untuk memperbaiki program imunisasi yang ada di Posyandu misalkan. Jadi kita akan melakukan assessment ke 384 ibu. 384 ibu ini dipilih secara acak. Kemudian kita tanya satu-satu bagaimana menurut dia kapasitas Posyandu, kinerja kader, dan sebagainya, supaya mereka itu lebih ingin mengunjungi Posyandu untuk mendapatkan imunisasi. Nah, selain itu, kita juga interview kader-kader yang ada di sana. Kita juga pilih ada 44 kader yang mewakili masing-masing Posyandu. Jadi kita tanya sebenarnya mereka itu kebutuhannya apa di sana. Alat-alat yang tersedia Posyandu itu apa yang tidak tersedia, ada yang tersedia atau ada yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Nanti kita tanya dukungan apa yang mereka butuhkan juga. Jadi setelah itu baru kita masuk ke dalam manajemen. Dari fungsi manajemen di Posyandu ada yang sebelah kanan ini yang warna latar belakang biru. Jadi kita mau melihat nantinya sebenarnya siapa orang-orang yang bisa kita ajak kerjasama untuk memperbaiki program ini sama-sama. Karena kalau program ini hanya kita teliti, kemudian tidak ada intervensi, bahkan dibuatkan dalam bentuk suatu sistem, tentu situasinya tidak akan berbeda juga. Jadi kita harus mendukung program ini yang dibentuk dalam sebuah sistem. Jadi harus ada manajer programnya, ada pengawas mutunya, ada sistem pendukung yang cukup, dan orang-orang yang akan melaksanakan, yaitu tenaga ujung tombaknya itu mau kader atau siapapun. Seperti itu. Tapi ini kalau untuk Mbak Fadila sendiri mungkin ya, ini Mbak nanti ke depannya ini bakal seperti bagaimana rancangannya? Maksudnya kayak seperti pemegang kuasa, kayak nanti bakal imunisasi yang setelah mungkin proyek ini bakal selesai dan berhasil, ini nanti bakal arah kemana? Gitu, mungkin bisa dijelaskan bagi Mbak Fadila? Iya. Jadi untuk yang kegiatan kita kan sudah melakukan baseline studi dan kemudian rapid survey itu sebagai gambaran cakupan imunisasi dan permasalahan yang ada di masyarakat. Kemudian dengan mengetahui hal tersebut, kami sudah melakukan beberapa pertemuan dengan kader, dengan ibu bayi, kemudian berdiskusi dengan dinas kesehatan dan
UNICEF, kemudian dari tim PKMK sendiri, dan juga dari Bapeda dan lain-lain. Untuk kegiatan kami ini yang kami kembangkan adalah kegiatan revitalisasi posyandu. Jadi kita mengaktifkan kembali kegiatan posyandu supaya kita mengajak ibu-ibu untuk untuk antusias ke posyandu untuk mengimunisasi anaknya supaya cakupan imunisasi di Kota Makassar khususnya wilayah Kumuh itu tingkat cakupan imunisasi lengkapnya itu dapat meningkat. Jadi kegiatan kami adalah mengaktifkan posyandu di mana kita melibatkan tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemimpin lokal, seperti kita melibatkan lurah sebagai manajer program yang melakukan istilahnya mengobservasi atau yang bertanggung jawab terhadap kegiatan posyandu. Selama ini kan kegiatan posyandu itu cuman hanya kader posyandu kemudian melibatkan puskesmas, tapi kita juga pengen kegiatan posyandu ini melibatkan juga tokoh masyarakat di wilayah di mana posyandu tersebut berada. Jadi kalau misalnya ada masalah terkait kesehatan ibu dan anak, tidak hanya pihak puskesmas aja yang berperan, tapi juga pihak ketua RW, ketua RT, lurah, dan masyarakat setempat. Jadi kita melibatkan semua tokoh masyarakat yang ada untuk berpartisipasi di kegiatan posyandu. Ya. Jadi proyek ini betul-betul ke depannya bakal bukan hanya melibatkan si posyandu, si ibu atau tim-tim kesehatan, tapi juga melibatkan pemegang kekuasaan atau seperti lurah dan masyarakat setempat. Jadi luar biasa sekali. Tapi ini proyek Kak, untuk ke Mbak Sandra lagi nih. Untuk proyek ini kan mulai 2018 ya? 2019. Oh ya, 2019. Dan rencana apakah sudah selesai atau rencananya selesai kapan dan penerapannya itu kapan? Ya, jadi ini kebetulan ini karena saya juga lagi di bandara karena mau terbang ke Makassar besok. Kita akan ada acara penandatanganan surat kesepakatan bersama antara Camat Mariso dan juga kelurahan di Tamarunang dan juga Kunjung Mae untuk yang menjadi pilot project untuk program ini. Jadi kita mau membuat suatu sistem monitoring pelayanan posyandu seperti yang tadi Mbak Dila katakan dengan melibatkan lurah dan juga camat. Nah, memang proyek kita ini yang maksudnya untuk kontrak kita dengan UNICEF akan berakhir di bulan Januari 2021. Namun saat ini tim kami di Makassar, ada Kak Santi dari Unhas, ada Pak Eki dan juga Kak Ama, kami juga sedang mencoba untuk mencari dana-dana dari luar CSR untuk bagaimana sustainabilitas dari program ini. Baik. Kalau untuk UNICEF sendiri, Kak, mungkin bisa dijelaskan program seperti apa yang UNICEF canangkan di sini kan kalau UGM sendiri untuk posyandu. Nah, kalau dari UNICEF sendiri, Kak, ini program bagian kesehatannya atau seperti apa? Nah, UNICEF ini kan badan dunia ya, jadi dia memang mendukung pemerintah. Jadi mereka mendukung dinas kesehatan dalam hal program-program yang berkaitan dengan anak-anak ya. Salah satunya adalah penguatan imunisasi atau misalnya ada juga pola hidup bersih dan sehat dan sebagainya ya. Jadi ini memang UNICEF juga bekerja sama dengan UGM tapi bakal berakhir tahun 2021. Ya, untuk yang dengan UGM-nya ya. Betul. Tapi UGM akan tetap berusaha untuk program ini tetap jalan di Kota Makassar. Ya, mungkin bukan hanya UGM-nya ya, jadi kita mungkin nanti akan, entah itu kita akan melibatkan ada forum-forum lokal dan sebagainya, walaupun kita bisa terlibat secara mandiri, kita ingin sekali supaya bisa terus, mendampingi lah, sampai ada hasilnya, begitu. Baik, Bu. Oke, selanjutnya saya ke Kak Mansur lagi nih, di luar dari ini ya, tapi saya mau tanyakan ke Kak Mansur, Kak Faisal Mansur ini melihat imunisasi di tengah pandemi ini seperti apa sih, Kak? Iya, sebenarnya suatu problematika juga ketika misalnya
angka cakupan imunisasi rendah ditambah dengan burdennya si COVID ini, apalagi kita ada di wilayah yang kumuh, tentu pendidikan, akses layanan kesehatan itu sangat terpuruk. Jadi betul-betul orang yang berada di situ betul-betul orang yang sangat rentan. Mereka sudah mungkin nggak bisa apa-apa untuk mengakses layanan kesehatan. Sehingga kita pikir kita tidak boleh berhenti sampai di sini. Kita harus melihat strategi-strategi yang lain untuk menyelamatkan mereka sebenarnya. Jadi kalau misalnya dulu memang kita fokus pada Posyandu, mungkin pada saat ini karena banyak orang-orang yang tidak bisa datang ke Posyandu, bahkan pada saat pandemi lockdown kemarin di Makassar itu atau PSBB, imunisasi itu ditarik ke puskesmas. Ini kekhawatiran kita karena orang-orang yang ada di wilayah kumuh itu pasti kemungkinan besar tidak akan ke puskesmas sana karena biaya, karena ketakutan dan sebagainya. Jadi kita dorong selain misalnya ada kegiatan di Posyandu, ada kegiatan imunisasi, kita dorong juga kalau misalnya harus ada kunjungan ke rumah untuk imunisasi misalnya. Karena kita akan pikir outlet layanan itu akan bermacam-macam. Outlet layanan itu akan mengikuti orang-orang yang akan datang atau membutuhkan layanan. Kalau mereka tidak di rumah sakit, kemudian di puskesmas, kemudian di Posyandu, kalau tidak ketiga ini, berarti mereka tidak akan datang ke layanan. Berarti kita harus membuat satu layanan, namanya kunjungan rumah misalnya. Supaya target kita itu tidak lepas. Itu ceritanya. Tapi memang Kak, di tengah pandemi ini imunisasi jadi untuk ibu-ibu sendiri jadi kayak was-was, dan bagaimana Kak menurut pandangan Kak Faisal di 2 kecamatan itu? Iya betul. Sebenarnya di mana-mana, bukan hanya di Makassar. Dimanapun orang selalu was-was dengan masalah COVID ini. Apalagi ketika misalnya diminta ke layanan kesehatan, puskesmas dan ke rumah sakit. Mereka kekhawatiran untuk tertular, anaknya tertular, dia juga tertular, ataupun ada hoax-hoax yang berseliweran kemana-mana, itu juga yang menjadi ketakutan orang-orang. Jadi kita berpikir kalau tidak ada kunjungan rumah, kemana orang-orang ini akan mendapatkan layanan kalau tidak ada itu. Jadi kalau misalnya saya seorang kader bisa membantu bidan untuk datang ke setiap rumah, itu akan lebih baik ketimbang misalnya ibu-ibunya yang mungkin harus datang ke rumah sakit, harus diminta datang ke rumah sakit, biayanya luar biasa keluarnya. Nah itu program-program yang harus dipikir oleh pemerintah saat ini, khususnya di Dinas Kesehatan Makassar. Betul sekali Kak. Kak, tapi ini saya penasaran, yang 44 kader Posyandu itu maksudnya si bidan dan tenaga kesehatannya ya? Yang di 2 kecamatan ini? Ini kadernya. Kadernya artinya, kenapa Kak? Ini kader Posyandu. Kader Posyandu kita ketika kunjungi, misalnya pada saat itu kita kunjungi, sebenarnya apa masalah mereka sehingga tidak bisa melakukan kegiatan Posyandu, atau hambatan apa yang tidak bisa dilakukan sehingga Posyandu itu efektif, sehingga orang-orang itu tidak bisa datang ke Posyandu misalnya. Salah satu contohnya itu adalah banyak yang berpikir bahwa ketika datang ke Posyandu, mereka anaknya hanya ditimbang, tidak ada yang lain. Misalnya. Jadi orang malas sebenarnya Posyandu. Nah, kita telusuri Posyandu, kenapa cuma ada penimbangan? Kita datang ke sana, lihat ternyata alat yang ada itu cuma timbangan di Posyandu. Mirisnya cuma timbangan yang ada di Posyandu. Padahal kan bisa untuk mengukur tinggi badan dan lain, ada konseling. Nah, konseling ini sebenarnya perlu untuk orang-orang yang perlu dipahamkan bagaimana imunisasi itu. Tapi mereka sendiri kader sendiri tidak lakukan karena mereka sendiri tidak punya kapasitas dengan itu. Mungkin karena pelatihan yang kurang ataupun dan sebagainya, sehingga mereka merasa berjalan sendiri untuk melakukan kegiatan Posyandu. Ya, baik-baik. Oke, selanjutnya saya ke Kak Siti Nurfadila lagi. Kalau Kak Fadila mungkin bisa menjelaskan bagaimana edukasi yang diberikan kepada 384 ibu yang terlibat dalam proyek ini. Edukasinya dalam bentuk seperti apa dan penyampaiannya itu secara apa gitu? Oke.
Oke, makasih. Jadi 384 ibu ini merupakan responden kami pada saat baseline study yang dilakukan di bulan November sampai Desember tahun 2019, yang dipilih secara random. 384 ibu ini itu kita melakukan wawancara. Kita menanyakan terkait jenis imunisasi yang sudah diperoleh oleh anaknya, kemudian kepemilikan buku KIA, terus layanan kesehatan yang diakses untuk memberikan imunisasi untuk anaknya, dan lain-lain. Ada banyak poin yang kita lihat pada saat melakukan baseline study. Ternyata dari hasil baseline study kita itu terlihat bahwa sekitar di atas 80% ibu-ibu itu udah punya pengetahuan dan sikap positif terhadap imunisasi. Tapi permasalahannya adalah setengah dari anaknya itu tidak setengah dari anak-anak yang ada di wilayah penelitian kami itu tidak mendapatkan imunisasi lengkap. Jadi permasalahan ada di situ. Dan ternyata adalah permasalahan yang lain adalah kurangnya komunikasi dan konseling dari kader posyandu. Tingkat kualitas informasinya. Ternyata setelah kita wawancara dengan kader posyandu, 45 kader posyandu, mereka itu ternyata sudah diberikan pelatihan terkait kesehatan ibu dan anak untuk diberikan pada saat posyandu. Tetapi yang mereka hadapi itu kendalanya adalah tidak ada alat bantu. Jadi tim kami PKMK mendesain untuk alat bantu yang dapat diberikan kepada kader posyandu untuk dapat mengedukasi ibu pada saat posyandu atau kunjungan rumah. Jadi kita membuat lembar balik untuk mengedukasi ibu-ibu untuk mengimunisasi anaknya. Dan lembar balik ini yang memberikan edukasinya adalah kader posyandu. Jadi lembar balik kami desain itu ada 28 tema kesehatan ibu dan anak. Salah satunya imunisasi, kemudian perawatan pada saat ibu nifas dan lain semuanya terkait kesehatan ibu dan anak, dan juga bagaimana pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk imunisasi pada saat pandemi COVID-19. Kak, tadi yang alat bantu yang ibu-ibu sebut kurang itu alat bantu seperti apa? Yang tadi timbangan. Alat bantunya itu yang untuk mengedukasi ibu-ibu itu lembar balik. Oh, lembar balik. Ya, lembar balik. Jadi ada kayak penyuluhan untuk mengedukasi sistemnya kayak penyuluhan gitu sih, kayak per orang. Jadi ada lembar baliknya itu untuk dipakai kader itu kayak detail informasi, sementara yang untuk lembar balik di ibunya itu berupa gambar supaya menarik perhatian ibu. Dan itu juga alat-alat seperti itu, lembar balik itu juga yang pas survei kakak-kakak dari UGM itu yang dianggap kurang oleh si ibu-ibu ini yang disurvei. Dari kader. Oh, dari kader mereka itu udah hampir semua menerima pelatihan, tapi kualitas informasi dan juga karena kan nggak ada panduan misalnya, jadi kan menyatu gitu loh informasinya. Kader ini menginformasikan ini, kader ini menginformasikan ini. Jadi kami membuat lembar balik supaya satu informasi dan banyak materi yang disampaikan. Maksudnya nggak banyak juga, tapi poin-poin pentingnya. Baik, Kak. Oke, tapi Kak, secara mendasar, saya ke Kak Faisal Mansur lagi. Kak, secara mendasar lagi pertanyaannya ini, sebenarnya kekhawatiran dari imunisasi ini kan dianggap penting untuk anak, tapi secara simpel itu kayak dasarnya itu kalau orang tidak melakukan imunisasi, apa yang perlu dikhawatirkan oleh si ibu?
Ya tentu imunisasi ini adalah kekhawatiran kita semua karena ada kelompok yang tidak imunisasi. Satu orang yang kena penyakit di situ, apalagi penyakit menular, akan mudah menularkan ke orang-orang yang lain. Nah, kalau ada anak di antara anak-anak yang imunisasi itu ada anak yang tidak imunisasi, bisa jadi anak yang sudah diimunisasi itu tidak sakit meskipun ada penyakitnya, tetapi penyakit itu bisa pindah ke anak yang tidak imunisasi. Disitulah dia dapat celakanya. Karena misalnya tidak ada penyokong dari imunitas tubuhnya tidak terbentuk, sehingga dia juga bisa tertular dan penyakitnya itu bisa kronis, bisa berat dan sampai kematian. Apalagi yang kita dapatkan sekarang itu, kalau nggak salah saya dikoreksi Mbak, ada 7 bayi yang meninggal pada saat kita melakukan survei. Jadi ada ketika 6. Ada 6 bayi yang meninggal pada saat survei. Nah, kita baru mau investigasi apakah itu adalah kelompok anak-anak atau bayi yang tidak diimunisasi sama sekali atau imunisasinya tidak lengkap atau bagaimana. Jadi ternyata imunisasi ini sangat penting. Ini juga catatan buat Tribuners semua di rumah, bahwa imunisasi itu penting untuk menghindari penyakit dan hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu juga UGM dan UNICEF bekerja sama untuk memperhatikan terutama di 2 wilayah atau kecamatan di Kota Makassar untuk bagaimana meningkatkan imunisasi atau pelayanan di posyandu itu sendiri. Baik, tapi Kak, sebelumnya ini kita mau baca-baca komentar dulu dari YouTube. Oke, kita baca ya komentar live. Pertama ada Rudi Salam, tanda jempol 4 kali ya. Tanda jempol untuk 3 narasumber kita. Tapi kayaknya nih Mbak Sandra sudah flight. Tadi Mbak Sandra Tribuners sedang berada di bandara, mau terbang ke Makassar. Dan ini sepertinya sudah live, artinya Mbak Sandra sudah terbang. Oke, tanda jempol untuk 3 narasumber kita. Terus ada Asar Al-Hafiz. Halo, selamat sore semua. Semoga COVID bubar. Amin, amin, amin. Itu juga menjadi harapan kita semua. Terus ada Jirin Jirin. Semoga COVID cepat hilang dari bumi Indonesia. Salam buat Makassar. Salam. Baik, selanjutnya kita ke Facebook lagi. Oke, kita akan melihat di Facebook. Apakah mungkin ada pertanyaan-pertanyaan? Wah, sepertinya belum ada masuk pertanyaan-pertanyaan untuk kakak-kakak dari UGM. Baik, Kak, mungkin ke Kak Nur Fadila lagi nih, Kak. Kak, untuk programnya ini, harapan dan yang diinginkan dari peneliti sendiri itu seperti apa, Kak? Dari proyek ini. Ya, pertama harapannya semoga cakupan imunisasi itu meningkat, terutama di wilayah Kumuh Kota Makassar, terutama lagi cakupan imunisasi lengkap. Imunisasi lengkap pada bayi. Kemudian harapannya juga semoga posyandu dapat, ya posyandu sudah aktif, tapi semoga dengan adanya program ini, kegiatan posyandu itu lebih aktif lagi, di mana dapat melibatkan tokoh masyarakat seperti kecamatan, kelurahan, RT, RW, dan lain-lain. Kemudian harapannya juga, karena selain posyandu, tadi kami ada mengintervensi dengan juga mengedukasi melalui lembar balik. Semoga ibu-ibu itu, semoga dengan adanya lembar balik yang akan diberikan kepada kader posyandu, maka diharapkan ibu-ibu itu tidak ya memang pengetahuannya tentang imunisasi itu baik, tapi mereka nggak tahu jenis imunisasi yang diberikan kepada anak itu apa saja, kemudian dampaknya. Semoga dengan adanya lembar balik ini, pengetahuan ibu-ibu baik jenis imunisasi, bulan keberapa anaknya diberikan imunisasi tersebut, kemudian dampaknya jika tidak imunisasi itu dapat meningkat juga. Ya, baik. Ya. Kak, ada sedikit yang saya ingin ini tadi yang soal bulan. Jadi sebenarnya mungkin Kak Nur Fadila bisa menyampaikan kepada Tribuners di rumah, mungkin sebenarnya yang baiknya itu imunisasi itu berapa bulan, 1 tahun itu berapa kali dan lainnya, Kak.
Ya, jadi untuk yang imunisasi lengkap itu untuk usia 0 sampai 18 bulan. Itu ada imunisasi hepatitis pada usia 0 sampai 7 hari, ada juga imunisasi BCG dan polio 1 dan lain-lain. Atau mungkin mau lebih lengkapnya itu ada di kalau nggak salah bisa dibaca, tunggu ya, saya coba carikan. Ada Permenkes tentang penyelenggaraan imunisasi. Di situ sudah dijelaskan imunisasi itu apa, kemudian imunisasi ada imunisasi rutin, imunisasi program, dan lain-lain. Jadi mungkin bisa dibaca di Permenkes tentang penyelenggaraan imunisasi. Di situ ada sudah dijelaskan jadwal-jadwal imunisasi dan juga jenis-jenis imunisasinya. Ya ini mungkin Tribuners kalau sedang di rumah atau di mana saja mungkin bisa mencari Permenkes tadi soal imunisasi. Jadi perlu sekali diperhatikan imunisasi lengkap itu kapan. Mulai dari tadi untuk imunisasi dari 1 sampai 7 hari ya Kak. 1 sampai 7 hari ada imunisasinya. Selanjutnya usia-usia bulan-bulan ke depannya. Oke, selanjutnya saya ke Kak Mansur. Ada 2 pertanyaan terakhir ini Kak. Pertanyaan pertama ini. Kan ini kakak-kakak dari UGM ini. Dari UGM. Kenapa tidak memilih kota daerah-daerah kumuh misalnya di wilayah UGM di Pulau Jawa? Kenapa memilih kota Makassar? Tadi kan saya ininya kenapa memilih 2 kecamatan ini. Nah, terus yang sekarang ini kenapa memilih kota Makassar menjadi pilihan dalam proyek antara UGM dan UNICEF ini? Iya, apa ya? Mungkin ini jodoh juga ya sebenarnya. Kalau saya anggap bukan hal yang kita minta sebenarnya. Tetapi ketika kita dapat kesempatan ini, kita tertantang untuk mengambilnya. Karena kita tahu kan, kalau saya memang misalnya dari Sulawesi juga, dan tahu kalau misalnya kondisi kota Makassar itu seperti apa, wilayah kumuhnya apalagi misalnya, tantangannya jauh lebih besar. Jadi kita tertantang untuk bagaimana cara atau strategi menyelesaikan masalah di sana utamanya saat ini. Sebenarnya yang mau kita dorong di sini adalah bagaimana memilih orang-orang yang tepat untuk mengelola program di sana. Jadi di situ tadi ada manajer programnya. Nanti kita pilih manajer program. Siapa yang akan bertanggung jawab untuk mendukung si kader ini melakukan posyandu misalnya. Kalau si kadernya punya masalah, si manajernya ini, si lurahnya ini harus bertanggung jawab menyelesaikan masalahnya. Jadi itu yang kita harap ada aja manajer program. Sehingga kegiatan-kegiatan itu sudah tersistem. Ada yang mendukung, ada yang mengelola, ada yang mengawasi. Jadi semuanya jalan. Kita tidak perlu membimbing terus-terus. Misalnya kami cukup kalau misalnya sudah ada 1, 2, 3 contoh yang bagus, bisa jalan sendiri. Tinggal dimonitor saja. Misalnya ada koordinasi dari dinas kesehatan, kita dinas kesehatan koordinasi lain. Itu yang kita harapkan. Baik. Untuk kedepannya Kak, proyek ini sendiri Kak Mansur yang ditanamkan di 2 kecamatan ini seperti apa Kak? Kedepannya setelah program ini berhasil, apa yang ditanamkan di 2 kecamatan ini? Ya harapannya itu kita selalu berbasis outcome. Outcome-nya itu adalah anak yang sehat, anak yang terhindar dari penyakit. Jadi output yang kita lakukan itu layanan-layanannya tadi. Jadi setiap ada layanan itu ada paket-paketnya. Ada misalnya konselingnya, ada lembar balik, ada layanan posyandu, imunisasi, kelas ibu hamil dan lain-lain. Itu yang harus kita buatkan jadi standar. Jadi setiap orang yang ada di wilayah kumuh itu berhak mendapatkan 4 layanan ini misalnya. Jadi itu yang kita dorong supaya secara kontinu. Kalau misalnya memang ada masalah ke depan, ada masalah program, ada yang tidak efektif, nah nanti si lurahnya ini sebagai manajer yang harus melihat ternyata ini yang misalnya keliru, kita harus perbaiki lagi. Jadi program itu semakin hari harusnya semakin baik karena manajer itu punya respon, punya tanggung jawab untuk itu. Baik. Nah, mungkin karena sudah hampir 40 menit kita berbincang bersama dengan 3 narasumber kita, tapi tadi Mbak Sandra sudah di luar.
meninggalkan ruangan ini. Jadi untuk Kak Mansur dan Kak Nur Fadila, terima kasih sudah sharing-sharing terkait proyek UGM untuk 2 kecamatan terkait imunisasi di tengah pandemi COVID-19 ini, soal imunisasi di daerah-daerah yang kurang diperhatikan di Kota Makassar. Terima kasih juga untuk pihak UGM sudah memilih Kota Makassar sebagai tempat melaksanakan proyek baik ini bersama UNICEF. Oke, mungkin itu saja perbincangan kita di Tribun Ngobrol Virtual seri 15 hari ini. Sekali lagi untuk Kak Fadila dan Kak Mansur, terima kasih sudah sharing-sharing Kak. Dan Tribuners, jangan lupa saksikan Ngobrol Virtual seri ke-16 pekan depan selanjutnya. Saya Nur Fajriani undur diri dan sampai jumpa.